Aduh, sayang sekali pohon-pohon habis ditebang. Padahal pohon-pohon kita sudah habis. Ini yang udah dipotong-potong nih, padahal udah bagus, cantik, udah besar, udah bisa jadi sumber oksigen. Tapi kenapa sih Pangkalan Kerinci Pelalawan Pemdanya habisi menebang pohon-pohon jalan ini? Aduh, sayang sekali. Hanya di Pelalawan yang bisa begini. Lahan terbuka hijau yang seharusnya sebagai oksigen kota Kerinci yang berdebusan ini, alhasil seluruh kayu ini dipangkas. Kayu ini, perawatan ini menggunakan anggaran negara, duit daerah, duit rakyat. Suara Pelalawan. Jadi terkait pihak ruang terbuka hijau itu macam mana tuh, Pak? Bangunan itu memaksa, bangunan itu terasa memaksa kehendak, bukan sesuai dengan kebutuhan. Karena di situ kalaulah kebutuhan maka terjadilah analisis. Analisis ya, untuk analisis sementara itu cukup SWOT saja. Apa akibat, dampaknya apa, keuntungannya apa, di situ bisa dianalisa. Jadi kalau di situ terjadi penebangan, ada pelebaran, kalau hanya mungkin kalau kita baca di beberapa media ada yang menyampaikan melihat Tugu Bono. Jadi pertanyaannya, Tugu Bono itu untuk apa? Apakah itu tempat wisata? Kalau memang tempat wisata, maka yang berwenang itu adalah Dinas Pariwisata, bukan PUPR selaku pembangunan yang dibangun oleh Dinas Pariwisata. Begitu juga koridor-koridor jalan, itu kalau ada pelebaran maka ada analisisnya juga. Toh kita tahu juga ketika itu tidak terjadi pelebaran atau pengecilan jalan, terjadi juga kecelakaan di sana. Ada juga di Dishub yang sudah menaruhkan besi di sana, tapi masih juga ada terjadi kecelakaan berkendara. Apalagi geografi yang Tugu Bono dari Masjid Ul Azmi itu tidak datar, ada turun naik kultur jalannya. Ketika tengah malam masyarakat Kabupaten Pelalawan atau jalan lintas itu termasuk jalan lintas antar provinsi nantinya, maka ketika banyak perjalanan jauh itu akan bisa jadi akan terjadi tabrakan di Tugu Bono sehingga akan masuk ke dalam Tugu Bono itu. Begitu juga Tugu Bono, kalau kita analisa apa nilai seni di sana. Kalau di situ ada nilai seni, maka ada yang penciptanya. Siapa penciptanya? Begitu juga dengan kalau di situ katakan pariwisata, kenapa Tugu Bono itu hanya dibangun melalui hanya besi-besi dan seng-seng. Kita bisa ukur berapa ketahanan kalaulah besi sama seng itu gitu. Hanya sebagian dilas. Seharusnya kalau dinas terkait cermat dengan itu bisa saja menyewa atau memanggil dengan dana 7,8 miliar itu karya seni dari nyoman apa gitu, seperti Mandalika yang dibangun langsung oleh tugunya itu Presiden Jokowi. Kita bisa di Pelalawan dengan 7,8 miliar itu saya rasa bisa membangun patung pemimpin kita lagi bermain selancar. Itu daya tariknya lebih bagus kalau menurut saya. Jadi Pak, terkait RTH yang diangkat di Pelalawan itu macam mana pandang Bapak terkait hukumnya, Pak? Menyikapi persoalan tumbangnya pohon-pohon atau yang ditumbangi oleh proyek yang saat ini sedang ditangani oleh kontraktor yang saya lihat ada
nilai proyeknya sampai 2,4 miliar ya. Itu pada dasarnya sudah merusak ekosistem. Saya lihat kenapa? Karena dengan menumbangkan pohon-pohon itu tentunya sudah berkurang lagi oksigen. Kemudian keanekaragaman hayati yang terkandung di dalamnya itu yang terkait dengan ekosistem dan bagi alam sendiri itu juga sudah dirusak oleh proyek itu. Jadi tidak hanya semesti kita melihat Tugu Bono agar terlihat begitu bentuknya. Sementara penghijauan, ruang hijau ini mesti harus terus digalakkan oleh pemerintah. Bukan menebang-nebang pohon yang ada di sekeliling itu. Tentunya ini telah menyalahi kemungkinan ya. Salah satu, apakah proyek ini telah melalui uji kelayakan dari Dinas Lingkungan Hidup. Kalau tidak melalui proses kelayakan atau segala macam sehingga merusak ekosistem ini juga proyek ada salah, secara hukum itu pasti salah. Nah, hal yang dilakukan ketika ini terjadi adalah masyarakat bisa, kalau masyarakat itu tidak suka dengan kegiatan ini karena ada dampak lingkungannya, ini masyarakat bisa mengajukan gugatan kepada pengadilan. Bisa itu gugatan class action atau gugatan kelompok masyarakat. Karena siapa yang diuntungkan dalam perkara ini? Tentunya sekelompok orang. Satu yang punya kepentingan terhadap proyek, yang kedua mendapatkan proyek, yang ketiga apa kegunaannya? Tentunya kegunaannya kalau memperindah dia, mempercantik dia. Memperindah dan mempercantik itu tentu menambah tanaman, bukan membuang tanaman. Jadi ini salah satu kegagalan dari proyek ini tanpa ada uji kelayakan, baik itu di pemerintah ataupun adanya semacam kontrol daripada legislatif, mungkin dari DPR mungkin tidak melakukan kontrol ini. Jadi proyek ini saya anggap adalah proyek yang sia-sia. Itulah pendapat saya.